Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Omil Hayadi kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Jambi di siang hari ini. Pemirsa, Provinsi Jambi memiliki potensi perkebunan dan juga pertanian. Untuk itu para petani di Provinsi Jambi membutuhkan pupuk distribusi. Dan hal ini menjadi celah untuk mafia-mafia pupuk dalam beraksi. Dan seperti apa penegakan hukum untuk memberantas mafia pupuk di Provinsi Jambi? Kita akan bertanya langsung dengan narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Sabto Subroto, SH, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Umir. Gimana kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita akan membahas mengenai mafia pupuk dan juga tidak menutup kemungkinan kita akan membahas mafia yang lain yang ada di Provinsi Jambi, Pak Sabto. Ini sebelum kita masuk ke dalam tema kita, mungkin masyarakat dan juga saya ingin mengetahui seperti apa tugas pokok dan juga fungsi Kejaksaan Tinggi Jambi ini terkait kasus memberantas mafia khususnya. Silakan Pak Sabto. Jadi begini Mbak, tugas utama dari jaksa itu adalah melakukan penuntutan. Namun di dalam undang-undang kita juga diberi mandat untuk melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh pemerintah. Karena kita ini adalah bagian dari eksekutif. Sehingga di dalam pelaksanaannya kita juga menjadi pengaman dan pengawal dari pembangunan serta program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Di antaranya ya adalah program pertanian, proyek-proyek pembangunan, kita ikut mengawal di situ. Nah, karena kita memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan itu harus terukur dan bisa terlaksana dengan baik. Makanya kita berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman stakeholder kita untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan program yang dicanangkan oleh pemerintah, baik maupun pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin upaya penegakan hukum dari pihak Kejaksaan Tinggi Jambi khususnya Pak Sabto mungkin secara umum terhadap di wilayah penegakan hukum di Provinsi Jambi ini seperti apa? Selain dari memberantas mafia pupuk tentunya. Seperti saya sampaikan bahwa pertama kita memberantas masalah tindak pidana korupsi. Ya, kemudian kita juga melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara pidana lain di mana penyidiknya adalah penyidik dari Polri maupun ada perkara-perkara pidana khusus yaitu pajak dan cukai yang penyidiknya dari Direktorat Jenderal Pajak dan kalau cukai kepabianan dari Direktorat Bea dan Cukai. Itu kita utamanya itu adalah melakukan penuntutan. Memang tugasnya. Di samping itu kita juga punya kewenangan untuk melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi maupun TPPU, artinya tindak pencucian uang yang predikat krimnya adalah dari tindak pidana korupsi. Nah, juga ada kewenangan-kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Ya, salah satunya itu adalah masa pembangunan, termasuk kita memberantas mafia-mafia yang ada. Karena pada dasarnya mafia-mafia ini adalah sekumpulan orang yang terorganisasi, ya terorganisir sehingga mereka bisa mengendalikan harga-harga ini. Jadi begini Mas, pada dasarnya dari pengalaman saya selalu bekerja itu bahwa sepanjang itu ada disparitas harga, itu pasti akan ada timbul pemain-pemain yang memainkan harga itu. Ya, kita mungkin karena kita sekarang ini topiknya masalah pupuk, jadi sampaikan. Jadi pemerintah itu memproduksi pupuk yang secara umum dijual ya secara pasar bebas. Dan ada pupuk subsidi. Kalau kita dilihat itu di masyarakat ya untuk membedakan itu, kalau pupuk subsidi itu yang warnanya pink itu Mbak. Nah, sedangkan yang pupuk yang dijual bebas artinya memang harga pasar. Nah, itu adalah yang putih. Kenapa pupuk subsidi ini? Pupuk subsidi ini di dalam arti harusnya harganya sama dengan pupuk. Cuma karena kemampuan dari masyarakat petani sehingga oleh pemerintah harganya itu disubsidi sehingga petani tidak perlu membeli pupuk itu sesuai dengan harga pasar tetapi harga subsidi. Nah kemudian yang ini adalah terkait dengan kondisi di provinsi kita Jambi ya. Di sini ini pertanian ada, perkebunan ada dan Mbak Mila bisa lihat bahwa di sini kita punya perkebunan besar. Nah itu perkebunan besar seperti sawit itu tidak boleh pakai subsidi dia
karena dia industri, bagian dari industri kan, karena banyak juga pelaku-pelaku besar itu kan bangun perkebunan di sini, karena bagaimanapun kita kontribusi dari perkebunan ini untuk pertumbuhan ekonomi di Jambi itu sangat signifikan, sehingga kita tahun 2021 itu sekitar 5,6% lah. Kalau sesuai data kemarin yang dirilis oleh BPS maupun dari Bank Jambi itu kita sekitar 5,6, itu tertinggi kedua. Kalau yang pertama dari Bangka Belitung. Nah, penyumbang dari perekonomian kita yang tinggi ini pertama ya salah satunya dari perkebunan dan kedua dari pertambangan ya. Jadi pada masa pandemi ini sebetulnya pengaruhnya di Provinsi Jambi itu tidak signifikan ya, karena kita ya sumber pemasukan atau sumber perekonomian kita dari hal-hal yang tidak terkait sama sekali dengan pandemi ini. Beda dengan seperti Provinsi Jambi, Jogja yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari wisata itu kan terdampak. Kalau kita kan enggak, sehingga ya pertumbuhan kita normal. Nah, kita melihat karena antara perkebunan besar ada, kemudian ada yang petani, ya, terus ada juga persaingan. Kalau kita lihat geografis ini, di sini kita ambil contoh Kabupaten Kerinci nih, itu kan sumber bagi kita itu ada sumber pangan, ya, termasuk sumber pangan ini. Ya, itu perlu disubsidi dengan pupuk. Nah, jangan sampai pupuk yang harusnya dijatakan untuk petani di Kerinci itu dialihkan masuk ke perkebunan besar. Ini yang tidak boleh. Ya. Itu karena bagaimanapun subsidi negara nggak dipakai oleh industri itu kira-kira yang artinya memang pupuk subsidi ini tidak diperuntukkan bagi perkebunan besar, hanya diperuntukkan bagi petani-petani kecil, khususnya pertanian, kawasan pertanian di Kabupaten Kerinci. Nah, seperti apa Pak Sabto melihat pendistribusian pupuk saat ini, apakah sudah tepat sasarankah kepada petani-petani yang membutuhkan, atau malah ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan pupuk subsidi ini, Pak Sabto? Nah, memang kita melihat di lapangan petani ini sekarang resah ya, karena kelangkaan dari pupuk subsidi ini. Mereka sangat sulit untuk mencari, sehingga sesuai dengan apa arahan dari Presiden, kemudian diberindok ke pimpinan kami memerintahkan kami sekarang sedang melakukan operasi intelijen. Kami mengadakan pengumpulan data. Kita telah di dalam ini Pak Asintel saya dengan jajaran sekarang baru melakukan pool data. Pool data itu adalah dalam mengambil keterangan atau pengumpulan data terkait dengan peredaran pupuk ini ya. Karena bagaimanapun sebetulnya dari perusahaan-perusahaan itu sudah ditunjuk oleh pemerintah. Perusahaan-perusahaan pupuk itu walaupun sekarang menjadi kayak semacam holding dah, pupuk Persero Pupuk Indonesia itu. Tapi kan ininya ada dari salah satunya dari Pusri segala itu. Nah, mereka tuh punya distributor. Makanya kami lihat yang didistribusikan ke petani itu apa sudah sampai kepada rakyatnya. Itu kita melihat alur pendistribusian itu betul-betul kelihatan. Jangan sampai ada oknum yang di situ yang bermain. Karena memang tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya disparitas harga, ini kan ada disparitas harga ya. Ini kita pasti ada oknum yang bermain. Cuma oknum ini karena banyak kan jadi terorganisasi karena mereka kan saling membutuhkan ya, artinya mereka itu ya saling bekerja sama itu loh ya. Nah, sehingga pupuk subsidi ini tidak tepat sasaran. Makanya distribusi ini kita akan operasi intelijen, kita memastikan kemana nih sebenarnya pupuk yang jatahnya Jambi itu berapa ton, salurannya mana. Karena bagaimanapun petani ini sebenarnya sudah dikelola oleh Kementerian Pertanian. Mereka ada kartu tani dan sebagainya, mereka berhak. Dan itu juga karena subsidi itu juga mereka juga bisa utang juga ke Bank Mandiri ya. Nah, ini yang akan kita lakukan itu, sehingga nanti kalau ada yang oknum yang bermain yang di saluran, nah ini nanti akan kita proses. Tentunya kalau itu masuk ranah pidana umum kita serahkan ke penyidik Polri. Tapi kalau itu ada unsur tindak pidana korupsi nanti kita tangani sendiri. Gitu. Baik Pak Kajati, artinya memang banyak pihak yang berkaitan pada pendistribusian pupuk ini, bukan hanya dari Kajati namun juga Kementerian Pertanian dan juga pihak kepolisian seperti itu. Namun kita akan tanyakan secara mendalam nanti usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Apa Kabar Jambi.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Suka gak suka, enaknya sukain aja. Enaknya enak, enaknya enakin aja. Jambi, pemirsa, dan masih membahas mengenai memberantas mafia pupuk dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Bapak Sabto Subroto. Ini kembali lagi Pak dengan tema kita memberantas mafia pupuk, dan ini sebenarnya menjadi permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu karena memang ini berkaitan dengan petani-petani kecil dan juga kesejahteraan para petani di Provinsi Jambi. Dan untuk distributor, Pak Sabto, ini seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kejati Jambi sendiri dan jumlah distributor yang resmi yang boleh menyalurkan pupuk kepada petani-petani kita di Provinsi Jambi ini jumlahnya berapa? Jadi begini, ya, pada dasarnya pemerintah dari ini Kementerian Pertanian itu sebetulnya sudah membuat regulasi, dia sudah menetapkan produsennya itu siapa aja. Terus distributornya itu siapa aja itu. Karena itu kan mereka juga mengajukan permohonan ya, distributor itu. Kalau dari hasil pool data kita di sini ada 12 distributor. Semuanya kita klarifikasi dan ini hasilnya baru kita dalami ya. Artinya mereka dia distributor itu mendapat berapa puluh ton, berapa ribu ton. Kemudian berapa jumlah petani yang dia handle masing-masing itu. Kenapa mereka sampai saat ini di lapangan ternyata tidak dapat ini kemana? Nah ini yang kita dalami ke situ. Ya, tentunya pengawas terkait langsung dengan ini ya, Kementerian Pertanian. Dalam ini memang Kementerian Pertanian itu punya perangkatnya. Kalau di ya ada Dinas Pertanian di sini. Mereka inilah yang semuanya mengajukan, sebetulnya mengajukan toh. Ini udah daftar petani yang perlu pupuk subsidi itu. Nah itu yang kesemuanya itu memang ini sekarang kita lagi kerjasama juga dengan dinas terkait ini ya, karena apa, dinas terkait inilah yang punya data persis itu dari mereka ya, karena mereka yang bertanggung jawab sebetulnya. Nah kita ini hanya melihat karena fakta di lapangan kok ada kelangkaan pupuk, sementara produksi tetap kan istilahnya kita dapat kuota nih, sudah dua kuota ini kan turunnya tentunya tidak serta-merta dari sana, tapi sesuai dengan permintaan itu didasarkan dari ada data kelompok-kelompok tani ini ya. Nah, bagaimana kita berkomitmen ini untuk membongkar ini karena apa? Ada tempat-tempat yang menjadi lubung pangan. Saya sampaikan tadi Kak Kerinci itu merupakan lubung pangan untuk Provinsi Jambi. Dia begitu menjadi basis lah bagaimana beras itu bisa mencukupi ya, setidaknya sebetulnya kalau dari Kerinci sudah cukup lah gitu, tidak perlu lagi impor gitu ya. Nah tapi kalau ternyata produksi ini turun karena tidak ada pupuk, ini kan kalau pupuk ini sesuatu yang harus ada di pertanian. Nah inilah yang sekarang kita adakan pendalaman, kita kerjasama dengan terkait dengan pengawas internal mereka di pertanian, sehingga mudah-mudahan nanti ini segera pupuk ini, karena ini kan semacam juga shock terapi nih kalau sehingga mereka kalau ada begini kan biasanya harus lancar nih ya. Yang tadinya kita berusaha ini kita juga terus akhirnya ikut mengawasi juga supaya distribusi itu jalannya lancar sesuai dengan tujuan gitu. Tujuannya kelompok tani ya itu kelompok tani. Jadi tidak disimbangkan ke lain. Karena yang tadi saya sampaikan ke disparitas, mereka akan mengambil keuntungan umpamanya ya. Subsidi harganya 6.000 Pak. Ya, yang biasa 10.000, kan ada 4.000 selisih nih. Ini orang-orang kan pada tergiur nih bermain, ya dia belinya subsidi, tapi tidak disalurkan ke subsidi, tapi dijual ke yang perkebunan besar. Kan dia ada, sederhananya tidak dijual 10.000, tapi dijual 9.000 kan udah untung 3.000. Oknum nih yang untung, tapi yang petani kan jadi nggak dapat pupuknya ini. Dan ini menjadi keluhan di lapangan ini. Makanya mudah-mudahan dengan adanya operasi ini serentak ya Mbak. Ini seluruh Indonesia loh, bukan hanya di Jambi, tapi seluruh Indonesia. Kami diperintahkan oleh Pak Jaksa Agung ya, kita melakukan operasi intelijen ini supaya bisa menstabilkan jalur distribusi ini ya.
Nah kalau memang ada oknum yang bisa kita ambil, ya kita ambil, kita proses. Kita kan negara hukum, tentu harus bertanggung jawab terhadap itu. Karena kalau subsidi, karena itu subsidi sumbernya dari uang negara, maka negara kan dirugikan. Pertama programnya nggak tercapai, terus biayanya yang dikucurkan pemerintah jadi rugi kan pemerintah. Sudah ngucurkan ternyata dijual bukan sesuai tujuan itu. Oke. Itu Mbak. Baik, selain pengawasan terhadap distributor agar mampu menyalurkan harga pupuk ini sesuai dengan harga eceran tertinggi tentunya kepada petani, apakah ada juga syarat tertentu untuk petani-petani agar dapat bisa merasakan pupuk subsidi, Pak Sabto? Tentunya semuanya itu dikelola oleh Dinas Pertanian. Karena yang punya data kelompok tani di masing-masing kabupaten kota itu Dinas Pertanian yang punya. Nah, mereka dasarnya dari itu kan semua sudah didaftar. Nah, mereka ini diajukanlah ke pemerintah sehingga didistribusikan, digelontorkan pupuk itu subsidi untuk kelompok tani ini. Nah, kita menjaga apa yang diusulkan itu benar gitu loh. Ya. Kan ada juga mungkin di markup ya. Di markup harusnya kelompok taninya 5, dia bilang 10. Nah, sehingga yang 5 tetap diserahkan yang kelima tadi. Karena itu markup, yang 5 dia jual lagi kan bisa juga. Nah, kita juga ngeceknya begitu, sehingga betul-betul tepat sasaran, juga tepat waktu. Karena begini, Mbak, periodisasi di dunia pertanian itu kan pupuk harus tepat, Pak. Mungkin kalau musim hujan dipupui malah nggak mubazir. Nah, ini harus tepat. Jadi sebelum waktunya hujan sudah dipupuk, sehingga hujan nanti tinggal mengeraskan, dia bisa berguna. Tapi kalau udah kelewat nggak tepat waktunya kan, karena memang dunia pertanian ya sesuatu hal yang ya, terutama dengan kita ya udah hal yang baru, tapi kita juga belajar juga. Oh ternyata makanya harusnya tepat sasaran dan tepat waktu itu yang penting. Oke, baik. Dalam kurun waktu 1 tahun belakangan, mungkin tahun 2021, mungkin berapa banyak pihak Kejaksaan Tinggi Jambi mendapatkan aduan dari masyarakat terjadinya mafia ataupun juga praktik mafia pupuk ini, Pak Sabto, apakah sudah dilakukan penindakan atau sejauh mana kasusnya yang saat ini berjalan? Selama ini ada, tentunya kita sudah mencoba untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan keluhan-keluhan petani. Tapi selama ini kita karena pendalaman ini kan juga kita baru nih akhir tahun kemarin inilah kita mulai nanti kita baru pendalaman, mudah-mudahan dari pendalaman ini kita sudah bisa setidak-tidaknya memperlancar distribusi itu tepat kesasarannya dan tepat waktu. Namun kita juga tidak memungkiri nanti kalau memang ada oknum-oknum. Dan ini kita aja ya. Dari pihak Polda juga turun juga anggotanya untuk melakukan itu. Karena kan kita kadang-kadang dipergoki di daerah, di perkebunan, ternyata di gudangnya ada pupuk subsidi. Nah itu nanti akan disita juga. Karena memang tidak sesuai peruntukan itu. Oke, kalau mungkin dari pandangan Pak Sabto sendiri melihat seperti apa sebenarnya celah dari para mafia ini beraksi seperti itu, Pak, melakukan tindakan kejahatan, apakah memang kurang pengawasan atau memang adanya celah untuk melakukan tindakan-tindakan praktik mafia ini, Pak Sabto? Memang kami melihat ada juga ya celah di mana pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait itu memang kurang maksimal. Ya, artinya begini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ini bicara masalah ekonomi ya. Jadi sepanjang ada disparitas harga, pasti ada oknum yang ingin bermain. Ya, komoditi tidak hanya pupuk, komoditi lain juga ada. Kita ambil contoh lah, kita ini kan berseberangan dengan Malaysia sekalian. Mungkin harga bawang putih di Malaysia kan lebih murah, di kita mahal, ya. Sehingga mereka memasukkan, padahal kan komoditi-komoditi juga perlu pengawasan, karena kan itu juga bisa menimbulkan hama dan sebagainya. Nah tentunya kita ini sekarang sudah instansi terkait nanti kita undang, nanti kita akan ajak komitmen, kita sama-sama kita mengawasi ya, sehingga pendistribusian pupuk ini khusus subsidi ini ya, khusus subsidi ini betul-betul tempat sasaran ke petani, karena bagaimana subsidi itu betul-betul mendukung ya kegairahan dari petani. Petani kalau nggak ada pupuk ditanam juga percuma, nggak tumbuh, Pak. Ya. Nah ini makanya ini begitu pentingnya pupuk subsidi ini dijaga, maka kita akan berkolaborasi dengan instansi terkait, tentunya kita akan sama-sama nanti akan kita mengawasi itu.
Oke, kalau daerah di Provinsi Jambi khususnya, tadi Pak Sabto menyebutkan bahwa Kabupaten Kerinci menjadi lumbung pangan untuk Provinsi Jambi. Artinya fokus Kajati ataupun Kejati Jambi ini kepada wilayah Kabupaten Kerinci. Koordinasi apa yang dilakukan mungkin dari pihak Kejaksaan Tinggi Jambi dengan pemerintah kabupaten dan juga Kejaksaan Negeri Kabupaten Kerinci sendiri, Pak Sabto? Jadi kita tidak hanya dengan Kerinci, kan termasuk perkebunan-perkebunan yang ada ini kan di kabupaten hampir ada nih, sawit. Sawit itu juga ada perkebunan rakyat, Mbak. Nah, itu juga mereka juga berhak terhadap, makanya kita juga memerintahkan kajari-kajari untuk melakukan hal yang sama, melakukan pengawasan. Bahkan kita terus terang kita juga minta pembantuan dari beberapa stakeholder, kita sama-sama yuk ngawasi nih yang pupuk subsidi supaya kita petani tidak hanya petani padi ya, tapi yang petani sawit segala itu kan ada yang dimiliki perorangan-perorangan itu. Nah, tetapi memang kalau yang ada juga yang tidak berhak untuk itu, walaupun itu perkebunan rakyat tapi tidak berhak untuk itu, ada juga. Nah, itu yang menentukan tentunya dari dinas terkait, ya pertanian dan perkebunan inilah yang nanti. Kalau di sini kan ada berdiri sendiri dinas perkebunan, kalau di Provinsi Jambi ya ini kita juga kerja sama mereka, nanti kita akan melakukan pengawasan. Jadi kita pertama dari provinsi atau dinas provinsi, termasuk dari dinas kabupaten yang ada, kalau ya termasuk kajari-kajari kita perintahkan untuk dan mereka kita minta kolaborasi juga dengan teman-teman dari Polres, karena Polres ini terus terang kan SDM-nya lebih banyak dan menyebar di daerah-daerah dibandingkan kita yang mungkin hanya di kota kabupaten gitu aja. Oke, baik Pak Sabto, ini secara umum mafia-mafia ini muncul dikarenakan ada mungkin dana subsidi yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya pupuk, mungkin kita bisa berbicara mengenai minyak goreng ataupun juga gas bersubsidi. Nah, mungkin Pak Sabto ini bisa melihat seperti apa, apakah ini sudah menjadi budaya mungkin ataupun juga menjadi rantai kehidupan untuk mafia-mafia ini melakukan praktek-praktek ini terus-menerus, Pak Sabto? Ya, pada dasarnya setiap kegiatan itu selalu ada peluang yang disalahgunakan oleh organisasi mafia-mafia nih, Mbak ya. Kita ambil contoh sekarang nih yang lagi langka nih dan harga tinggi ini minyak goreng ya. Kan ini juga sesuatu hal yang ya buat kita miris juga nih. Jambi ini sumber bahan bakunya minyak goreng sih di Jambi ya. Nah, tapi sekarang langka. Nah, itu karena memang biaya itu mungkin produksinya itu tinggi sehingga mereka menaikkan harga gitu. Nah, ini memang menjadi PR dari pemerintah juga, dalam hal ini dinas Kementerian Perdagangan untuk ya menstabilkan harga ini lah, karena yang punya kemampuan untuk itu kan dari pemerintah gitu. Nah, tetapi memang itulah oknum-oknum ini tetap ada ya. Itu tidak hanya di perdagangan, semua juga ya itu. Banyak celah yang dapat dilakukan oleh para oknum-oknum seperti itu ya, Pak Sabto ya. Nah, Pak Sabto ini berbicara mengenai mafia pupuk bersubsidi seperti itu. Mungkin dari awal pendistribusian mereka melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Nah, seperti apa pengawasan yang dilakukan mungkin pihak kejaksaan dan juga instansi terkait agar pupuk bersubsidi ini dapat masuk ke distributor-distributor ini sesuai dengan jumlah dan juga tepat sasaran. Mungkin dari pelabuhannya, Pak Sabto. Nah, pengawasan. Jadi gini, tentunya kalau kita ini di sini, ini tadi saya perlu sampaikan bahwa sekarang ini yang khusus untuk Jambi, pupuk bersubsidi Jambi itu diproduksi oleh Iskandar Muda Aceh sama Gresik ya. Gresik. Nah, memang kita tidak mungkin dengan kemampuan SDM kita ngawasi perjalanan itu gitu. Tapi kita melihat dari yaitu dokumen dari dinas. Kita ini kuota yang diberikan oleh pemerintah ini dari Gresik berapa, dari Iskandar Muda berapa, peruntukannya untuk apa aja. Nah, ini kita ngawasinya dari situ, Mbak. Tapi kalau perjalanan itu kan tentu kita tidak punya kemampuan itu. Nah, kita memastikan jatah kuota itu tetap di sasarannya masing-masing kelompok tani. Nah, kita juga nanti kan data itu sudah masuk. Jadi jumlah kelompok tani yang berhak itu berapa. Nah, ini permohonan kan itu selalu dari permohonan dari masing-masing kelompok tani sesuai kebutuhan mereka kan gitu. Nah, itulah itu kita pastikan bahwa dari dokumen-dokumen itu kita bisa memastikan bahwa oh ini sudah sampai sini atau belum. Itu nanti tinggal kalau belum kita ngecek ke
instansi terkait yang bertanggung jawab untuk ngawasi ini kan. Gitu. Oke, artinya memang dengan sumber daya yang terbatas ini, maka mungkin pihak Kejaksaan Tinggi Jambi ataupun juga pihak Kejaksaan ini bekerja sama dengan instansi terkait seperti pihak kepolisian dalam hal pengawasan dari pihak pelabuhan seperti itu, Ya, Pak. ya tentunya juga kita juga kerjasama, kita juga nerima juga dari masyarakat juga. Kadang-kadang oh Pak, ini kok kita dapatnya cuma sedikit, nah nanti kita cross check, gitu. Kita klarifikasi ini harusnya bagaimana gitu. Oke, Pak Sabto, ini kan masyarakat yang mendapatkan pupuk bersubsidi ini kan masyarakat mungkin dari menengah ke bawah, mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikan ataupun juga melakukan pengaduan ketika terjadinya praktik-praktik mafia pupuk ini. Seperti apa mungkin himbauan Pak Sabto kepada masyarakat yang mungkin merasakan ataupun juga terasa ada praktik mafia nih, harus melaporkan kepada siapa dan apa yang harus dilakukan? Jadi pertama gini, kalau di dunia pertanian itu cuma pemerintah itu sudah menerjukan penyuluh-penyuluh pertanian. Yeah. Mereka itu yang melakukan pembimbingan terhadap petani-petani itu. Nah ini pertama mereka juga harusnya ke situ. Nah dari penyuluh-penyuluh ini kan baru berjenjang ke atasnya. Nah kalau di tingkat kabupaten ya mungkin ke dinas pertanian atau dinas perkebunan kabupaten. Kalau memang lebih komplit kan lapor ke kita atau ke kepolisian itu. Kalau memang ada penyimpangan bisa lapor ke situ. Nah tentu, tapi itu kita sarankan begitu nanti. Jadi mereka sekarang berjenjang, berarti pengawasan tidak dari hanya atas, tadi dari mulai berjenjang dari bawah naik selalu ada pengawasan sehingga bisa efektif gitu. Dibandingkan kita ngawasi dari atas dengan banyak kan nggak bisa. Jadi kalau dari masing-masing kelompok-kelompok tani ini kan, karena mereka sebetulnya sudah ada di masing-masing kabupaten sudah ada penanggung jawab seperti penyuluh-penyuluh ini yang tiap hari dia memberikan bimbingan juga kepada petani gitu. Oke, baik Pak Sabto, nanti kita akan lanjutkan seperti apa penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan terhadap mafia-mafia pupuk ini. Kita akan kembali sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Jambi. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Jambi, pemirsa, dan masih membahas mengenai memberantas mafia pupuk di Provinsi Jambi, khususnya dengan Pak Kajati. Ini Pak Kajati, kita masih membahas hal yang menjadi isu yang... Baik, ada penelpon yang masuk, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang Mbak Omil Hayadi. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dari Yudi di Tanebura. Ya, silakan Pak Yudi dengan pertanyaan Anda Pak. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang singkat dan padat. Ya. Yang terhormat Bapak Sabta Subrata, Sarjana Hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi ya. Ya. Dari dulu tugas pemerintah ini tentang pangan ini jelas sudah, Pak Subrata. Ya. Itu menjaga stabilitas harga apa saja pangan, menjaga pendistribusian barang apa saja, dan juga terakhir ya menjaga stok barang apa saja. Nah ini untuk menyelamatkan petani sebenarnya. Ya. Nah, jadi salah satu untuk mensejahterakan petani itu serta meningkatkan nilai tukar petani di Provinsi Jambi khususnya, yaitu memberikan subsidi pupuk itu untuk tepat sasaran, tidak melalui tangan ketiga, keempat, kelima. Ini kan artinya sudah berjalan lama mafia-mafia ini, sulit untuk memberantasnya. Sudah modus operandinya sudah lama, sehingga petani ya tidak bisa bicara apa-apa. Ya. Salah satu musuh petani itu yaitu mafia, tengkulak, orang yang mencari keuntungan sendiri, memanfaatkan keadaan. Jadi petani jadi resah, miskin, bahkan merugi. Ini sudah berlangsung lama Pak Subrata. Ya.
mafia pupuk, mafia pangan. Nah tentu Bapak mengetahui bahwa peraturan pemerintah yang baru nomor 66 itu tahun 2021 itu instruksi Pak Jokowi itu membentuk Badan Pangan Nasional, termasuk tadi memberantas mafia, mungkin ada apa namanya itu mengatur masalah pangan supaya strong yang mengaturnya itu berani gitu, termasuk kerjasama dengan kejaksaan, kepolisian untuk memberantas mafia tersebut sampai ke akar-akarnya. Nah turunannya itu memang Badan Pangan Nasional harusnya hadir pada hari ini. Nggak bisa tidur ya masa kejaksaan sih. Ya. Kejaksaan ini kan melihat dari segi hukumnya. Ya, langsung saja Pak Yudi pertanyaan Anda. Pak, ya Satgas Pangan ini kan penting. Nah jadi makanya saya sampai hari ini juga belum pernah melihat petani itu sejahtera, Pak. Panjang masih ada mafia dan tengkulak. Dia tidak bisa menikmati harga sebenarnya. Jadi menikmati harga itu adalah tengkulak sama mafia, termasuk pupuk. Nah petani ini harus punya bapak angkat lah, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Kejaksaan, misalnya swasta, BNI, BRI, Bank 9, Koperasi Jambi ini. Ya untuk mendukung Jambi Mantap itu memang mensejahterakan petani. Ya. Bukan mensejahterakan tengkulak dan apa namanya itu mafia. Baik, Pak Yudi. Jadi memang semua stakeholder ini untuk memberantas sudah bisa kejaksaan saja. Semua stakeholder yang terkait. Sehingga Jambi Mantap bisa mensejahterakan masyarakat. Baik. Jadi berat ini sebenarnya, tidak telak dengan kejaksaan saja. Baik, terima kasih Pak Yudi atas masukan, saran dan juga pertanyaan Anda. Silakan ditanggapi langsung. Jadi Pak Susanto. terima kasih Pak Yudi atas masukan dan sarannya. Memang kami memahami Pak, sebetulnya ini adalah sudah ada instansi yang melaksanakan tugas tupoksi ini sendiri, di mana pemerintah telah membentuk badan pangan. Ya, kita juga punya bulog dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka itu menjaga harga. Nah ini kita kembali ke masalah pupuk. Ini beberapa masalah di pupuk subsidi ini. Pertama ya, sehingga kelangkaan itu karena permohonan kita, ya kan tadi saya sampaikan bahwa dari kelompok tani itu dikompilasi berapa tuh kebutuhan masing-masing, terus diajukan melalui dinas terkait, dinas pertanian, perkebunan. Nah, ternyata tidak semua permohonan itu bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat. Ya, umpamanya tadi sudah didata atau kelompok taninya berapa jumlahnya, dengan jumlah sekian untuk Provinsi Jambi kebutuhan 10 ton. Nah, ya 10 ton pupuk subsidi. Nah, ternyata dari pemerintah pusat karena kebutuhan tidak hanya untuk Jambi, untuk provinsi lain, ini yang 10 ton ini tidak dipenuhi. Nah, itu salah satu umpamanya. Terus yang kedua, umpamanya bagaimana nih pupuk subsidi bisa tidak tepat sasaran? Ya tadi itu ada juga oknum-oknum yang mengaku sebagai petani, bukan petani, dia menggabungkan di kelompok tani, gitu. Ya. Nah, sehingga inilah yang tadinya pupuknya harus petani, ada orang-orang yang ngaku sebagai petani, tanah tidak punya. Nah ini masuk ke mereka. Nah mereka inilah kemudian yang dijual, bukan dipergunakan, dia dijual. Ya. Nah tentunya kalau dia dijual dia minta lebih, gitu, tidak sesuai. Nah selama ini memang pemerintah melalui perbankan itu sudah membantu, seperti Mandiri itu membantu untuk proses pendanaan itu membantu. Ya itu tadi sesuai dengan permohonan tadi. Nah, memang kita menyadari petani ini memang perlu di backup betul ini, karena bagaimanapun sekarang ini kita juga prihatin juga ya, petani ini sekarang rata-rata usianya sudah tua. Yang muda-muda ini sudah jarang mau untuk turun ke sawah, mereka lebih senang kerja di pabrik-pabrik. Kita melihatlah di sentra-sentra seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, termasuk kampung saya sendiri itu, saya kan rumahnya dekat sawah. Itu yang sawah yang tua-tua, yang muda-muda pada kerja nih. Nah ini memang perlu di backup baik dari SDM-nya, pengetahuannya, terus sumber dananya juga, termasuk untuk menjaga harga. Ya, jangan sampai kan umpamanya gini umpamanya, ini sekarang lagi panen. Nah, ini terkait dengan kebijakan ini juga, kebijakan pemerintah itu juga bisa mendorong harga petani bisa jatuh juga.
Kalau musim panen ya mungkin tidak impor kan gitu, sehingga harga terjaga gitu. Nah, karena itulah ini yang dikeluhkan oleh petani. Nah, ini kita menjaga. Nah, kita Kejaksaan ini sebagai salah satu aparatur pemerintah yang tugasnya sebagai aparat penegak hukum, kita diminta untuk membantu itu, ya. Makanya kita melakukan operasi intelijen dalam rangka untuk mendukung instansi terkait bisa lebih smart dia menjaga terkait dengan distribusi. Kita bicara ini pupuk, termasuk nanti juga pangan dan sebagainya, ya. Sepanjang itu ada penugasan dari pemerintah, kita akan selalu membantu di samping tugas-tugas tusi pokok kita. Ini bagian kita. Ini kan saya sampaikan bahwa tugas kita di samping penuntutan penyidikan juga ada tugas-tugas lain yang diberikan oleh negara dalam hal ini melalui pemerintah. Gitu. Melihat mungkin fakta dan juga hal yang benar-benar terjadi di lapangan, Pak Sabto, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi khususnya dalam sistem pendistribusian pupuk agar meminimalisasi mungkin terjadinya tindak kecurangan dan juga mafia pupuk, dan tentu adanya pengawasan dari pihak Kejati juga, Pak Sabto? Jadi begini, Bang, kita memang pertama kita harus memetakan dulu, ya, memetakan berapa jumlah distributor kita. Terus kedua, kita memetakan berapa besar jatah yang diberikan oleh distributor, itu pertama. Yang kedua, di tingkat petani kita harus bisa memetakan secara tepat, ya, berapa sih kelompok tani yang ada di sini yang betul-betul mereka bertani gitu, sehingga mereka berhak juga untuk mendapat subsidi, karena dia betul-betul petani kan dia punya hak ya, untuk subsidi ya. Sehingga inilah kita membantu instansi terkait untuk memastikan pemetaan. Nah, setelah kita petakan itu, kita bisa memetakan juga mana sih peluang-peluang yang nanti mungkin bisa diambil celahnya oleh oknum-oknum yang tidak berjangkap. Nah, ini kita tutup, celah-celah itu kita tutup. Nah, makanya ini tidak bisa juga dilakukan oleh dinas terkait tersendiri. Mereka harus berkolaborasi seperti yang dikatakan oleh Pak Yudi gitu. Ya, mereka juga tidak bisa sini, ini menjadi tanggung jawab bersama, ya, termasuk masyarakat juga gitu. Ya, tapi memang tugas utamanya adalah instansi terkait inilah yang memang tupoksinya adalah bagaimana dia menyalurkan pupuk itu, mengawasi pupuk itu sehingga pupuk itu tepat sasaran, tepat waktu, sehingga bisa dimanfaatkan petani. Kalau ini tepat sasaran, tepat waktu, insya Allah kan petani produksinya meningkat. Nah, nanti kalau udah produksi, nah kita bicara yang lain lagi. Bagaimana hasil produksi ini harus terjaga harganya. Ya. Karena kalau tidak terjaga yang kasihan petani, karena modal yang dia pakai untuk modal nanam nanti dijual nggak kembali kan, petani kan harus menjaga itu, ya. Gitu. Ya, artinya memetakan jumlah kebutuhan dan juga jumlah penerima seperti itu, Pak Sabto, agar meminimalisir terjadinya praktik-praktik mafia ini. Mungkin dari Pak Kejati Jambi ini seperti apa mungkin target yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jambi sendiri dalam waktu dekat dalam memberantas mafia pupuk ini? Ya, tentunya kita membuat data itu akurat dulu. Ya. Jadi semua itu harus by data, ya. Karena kalau kita bicara tidak sesuai data, kita nanti mengambil tindakannya keliru gitu. Ya, data. Nah, kalau sudah data sudah lengkap, tepat. Nah, kita sekarang membuat komitmen bersama nih, sama-sama menjaga supaya itu apa yang menjadi hak dari para petani sesuai dengan distribusi yang diberikan pemerintah itu betul-betul sampai ke petani. Ya. Sehingga itulah kita tentunya harus ya berkolaborasi bersama-sama instansi terkait. Tidak, saya sendiri juga tidak bisa, kita polisi sendiri karena dinas terkait juga. Ya, memang ini semuanya nanti sebagai penanggung jawab tentunya Pak Gubernur kan, Pak Gubernur sebagai pimpinan daerah akan menanukan. Tapi kan juga tugasnya kan di samping kita sebagai aparatur pusat, kita juga membantu pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa rakyat masyarakat khususnya masyarakat petani di Provinsi Jambi bisa terjamin, baik itu masalah kesediaan pupuk, baik itu kan yang dianukan pemerintah kan tidak hanya pupuk, harus menyediakan irigasi dan sebagainya, memastikan bikin bendungan dan sebagainya. Itu memang yang dianukan pemerintah kan yang banyak itu, tidak hanya pupuk itu. Tapi itu kita tentunya kalau dengan kerjasama yang baik, komitmen bersama yang baik, tentunya insya Allah ini akan bisa mensejahterakan petani. Karena memang ini menjadi PR bersama. Kita kan dosa nih kalau sudah kerja begini tidak bisa membantu masyarakat yang notabene ya kita
konsumsi. Ya, semoga nanti saran dan juga masukan ini didengar oleh pemerintah Provinsi Jambi, khususnya Bapak Gubernur ya, Pak Sabto, untuk bisa memperbaiki sistem pendistribusian pupuk itu sendiri. Nah, untuk berbicara mengenai sanksi hukum terhadap oknum-oknum yang melakukan praktik mafia ini, banyak masyarakat yang mungkin tidak mengetahui, Pak Sabto, apa sanksi yang diterima, dan ini juga menghindari masyarakat untuk tidak melakukan praktik mafia pupuk ini. Jadi tentunya kita melihat ya, sekarang adalah ketentuan apa dia langgar, pasal apa yang dia langgar. Kalau kita bicara, kalau di distribusi pupuk ini ya, ini ada ketentuan barang-barang subsidi itu tidak bisa diperjualbelikan bebas. Ya. Tentunya kita akan menindak mereka. Ya. Kan sebenarnya pemerintah dalam ini penyidik Polri juga sudah, artinya menindak penimbun-penimbun itu loh, ya, baik itu minyak, ya, maupun pupuk maupun barang komoditi lain yang menjadi hati. Karena ini juga bisa merusak perekonomian, ya. Kan kalau kita nggak bisa bertanam kan mau nggak mau harus ketergantungan impor. Tapi kalau kita bisa ini jalan lancar, berarti kan kita bisa menekan impor kan gitu. Nah ini tentunya kita akan pasal-pasal pidana ada di situ. Bahkan kita kalau itu terkait dengan masalah badan hukumnya, organisasinya, tentu kan kita beri sanksi. Kalau distributornya nakal ya cabut izinnya. Ya, kita pekukan, nggak boleh lagi, kita blacklist. Nanti diganti distributor lain yang baik gitu. Tapi kalau oknumnya ya tentu kena pasal pidana. Ya, tergantung itu pidana apa. Kalau pidana umum dan sidik Polri, kalau itu terkait dengan penimbunan terkait dengan tindak pidana korupsi, kita sendiri bisa nangani itu. Gitu. Oke, mungkin upaya preventif Pak Kajati ini agar masyarakat ataupun juga umum tidak bermain praktik mafia pupuk ini, apakah ada sosialisasi yang dilakukan pihak siapa yang berwenang melakukan sosialisasi yang kepada masyarakat ataupun juga pihak distributor, Pak Sabto? Ya, pada dasarnya kan sini ada instansi terkait, Pak. Ya. Kalau berkaitan pupuk ini pendistribusian kan tentu dari dinas perdagangannya. Ya mereka punya kewajiban lah untuk sosialisasikan ke distributor. Nah, dinas pertanian tentu mensosialisasikan ya penyalur inilah yang ada termasuk pedagang gitu. Nah kita pun sebagai aparat penegak hukum kita juga punya kewajiban untuk mensosialisasikan itu, Mbak. Kita kan selalu melakukan penerangan hukum, penyuluhan hukum kepada masyarakat. Ini kita di situ bisa timbal balik, bisa menerima informasi apa, nanti kita sampaikan ke dinas terkait, oh ini kurang nih. Nah, ini preventifnya yaitu salah satunya. Artinya memang bekerja sama dengan instansi terkait, terutama pihak Dinas Pertanian untuk melakukan sosialisasi seperti itu, Pak Sabto, ya, agar terhindar dari praktik mafia pupuk ini. Nah, mungkin kita bisa berbicara mengenai mafia-mafia yang lain yang mungkin terjadi di wilayah hukum Provinsi Jambi terkait mafia PTSL. Nah, ini seperti apa Pak Sabto menanggapi, apakah sejauh ini sudah dapat diawasi atau sejauh apa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi? Jadi gini, Mbak. Sekarang ini kita di samping nangani masalah mafia pupuk, kita juga masalah mafia pelabuhan dan mafia tanah. Nah, ini menjadi PR kita bersama khusus untuk di Provinsi Jambi, masalah ini tanah dulu ya, beda tanah. Jadi ada ya bersinggungan lah antara perkebunan dengan masyarakat kita. Ini kita nih bahkan dari DPRD provinsi kan sudah membuat pansus ya, pansus konflik termasuk mafia tanah. Ini ada beberapa persinggungan antara perkebunan besar dengan masyarakat adat kita. Ini baru kita carikan jalan keluar ya. Jadi kita di Forkompinda ini sudah komitmen kita akan membantu bagaimana masyarakat adat ini bisa terakomodir. Kan selama ini banyak izin-izin yang dari pusat itu ternyata mungkin wilayahnya itu masuk di tanah adat ya. Nah, kemarin yang terakhir itu yang ada di Batanghari itu dengan masyarakat suku anak dalam. Ini kita mencoba memediasi itu ya. Karena kalau tidak dimediasi juga dari masyarakat suku anak dalam ini akan sulit ya. Terus begitu juga mafia tanah ini juga tidak hanya melibatkan oknum-oknum, ada juga oknum dari pemerintah ada. Kita tidak nah, kan beberapa kali kita juga menerima pengaduan. Jadi mereka sudah punya sertifikat, ternyata ada lagi sertifikat di situ. Nah ini yang kita coba, kita kan sekarang ini baru kita klarifikasi, terutama kan teman-teman dari BPN. Ini sudah ada sertifikat
hak milik ini kan masyarakat. Cuma kalau ini kan masalah nanti konteksnya adalah masalah penyerbutan tanah, itu nanti masuk ranahnya tindak pidana umum. Nah ini biasanya kita anukan ke penyidik Polri ya. Tapi kalau itu terkait dengan tanah negara yang tiba-tiba diklaim oleh perkebunan atau swasta gitu ya. Nah itu kita nanti akan lihat sejauh mana dia proses untuk penggarapan di situ. Kalau memang itu ada negara dirugikan, kita bisa nangani itu. Ya. Nah ini juga kita sosialkan. Nah ini terkait dengan mafia tanah ini kita sudah komunikasi Pak Ketua DPRD. Ini Pak Ketua DPRD kemarin sudah akan ngadep ke Menteri ATR ya, Menteri ATR akan yaitu minta membantu terhadap permasalahan ini, permasalahan yang ada orang-orang adat ini. Suku anak dalam ini kan sebelum kita lahir di sini kan mereka sudah ada. Kenapa tiba-tiba mereka hidup di situ di alam itu tiba-tiba ada izin orang datang bawa izin, oh ini kami garap. Nah, ini kan sehingga menimbulkan konflik. Nah ini yang kita anukan sehingga kita mengeliminir tidak terjadi konflik sosial terhadap permasalahan tanah yang ada. Oke, baik Pak. Jadi kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Apa Kabar Jambi. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Jambi, pemirsa, dan di segmen terakhir kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita. Ada Pak Sabto Subroto ini terkait memberantas mafia pupuk. Seperti apa Pak kesimpulan kita di siang hari ini tentunya? Ya, terima kasih Mbak. Dalam kesempatan ini tentunya saya menyampaikan, pertama saya mengucapkan terima kasih diberi waktu oleh TVRI Jambi. Nah, kaitan dengan masalah mafia pupuk ini adalah menjadi permasalahan kita bersama, sehingga mari kita sama-sama stakeholder dan lainnya kita sama-sama memberikan pembelajaran kepada masyarakat sehingga masyarakat juga peka, sehingga kalau ada hal-hal yang kira-kira tidak sesuai dengan apa yang dia terima bisa langsung lapor sehingga bisa kita atasi dengan baik ya. Sedini mungkin kita atasi sehingga kita juga memastikan bahwa pupuk bersubsidi itu betul-betul sampai kepada tujuan. Makanya saya mengharapkan kepada dinas terkait, mari kita sama-sama untuk melakukan pengawasan dengan baik. Kita sudah jelas, pupuk subsidi itu warnanya pink. Pupuk subsidi bukan, kalau putih itu bukan subsidi. Nah, makanya kalau pink ini ada di perkebunan kelas, itu sudah jelas adalah penyimpangan dari. Nah, makanya kita sama-sama mari kita mengawasi sehingga kita bisa memastikan petani kita bisa menjadi sejahtera kalau apabila apa yang menjadi kebutuhan petani itu dicukupi oleh pemerintah, baik itu pupuk, mungkin alat pertaniannya, mungkin airnya dan sebagainya, termasuk untuk biaya finansial, biaya yang diperlukan oleh petani. Itu mungkin Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sabto Subroto SH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi telah hadir membahas mengenai berantas mafia pupuk. Kita harapkan memang di tahun yang akan datang memang kasus ini dapat diminimalisasi seperti itu Pak Sabto. Pemirsa, demikian dialog Apa Kabar Jambi. Saya Omil Hayadi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pak, makasih Pak.